Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yohana Citra Asmamora dari Universitas Bangunan Jaya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek mata kuliah metode penelitian dan riset terkait dengan rancang bangun fitur chatbot menggunakan metode TF-IDEF dan Cognitive Similarity sebagai layanan informasi dan aduan di Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Nah, kita lanjut untuk bahas terkait dengan latar belakang dibuatnya proyek riset ini. Nah, era digitalisasi saat ini marak terjadi berbagai perubahan yang menyesuaikan dengan teknologi di berbagai sektor, utamanya juga dalam sektor pendidikan. Nah, di Universitas Pembangunan Jaya, khususnya pada momentum pemilihan regenerasi organisasi kemahasiswaan yang dipimpin oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum juga memberlakukan digitalisasi tersebut, di mana kami menerapkan sistem e-voting, tapi dalam penerapan sistem e-voting ini belum terdapat suatu layanan atau fasilitas informasi di mana tidak ada layanan untuk komunikasi, frequently asked question, dan sebagainya. Jadi untuk itu pemilih mengalami beberapa kesulitan. Nah, dari latar belakang tersebut, saya identifikasi rumusan masalahnya, yaitu pertama, belum tersedianya layanan komunikasi pada sistem e-voting KPU-PJ, kemudian aduan dan pertanyaan dengan pola serupa masih ditangani satu persatu secara bergantian oleh satu orang panitia sehingga respon menjadi lambat dan juga kurang efektif. Tingginya volume pertanyaan dan aduan menyebabkan panitia kesulitan memberikan pelayanan informasi secara menyeluruh. Kemudian pemilih mengalami kesulitan memperoleh informasi dan bantuan selama proses pemilihan berlangsung. Jadi dari identifikasi masalah tersebut dirumuskanlah masalah menjadi berfokus pada bagaimana merancang dan membangun fitur chatbot berbasis natural language processing pada sistem e-voting KPWMU-PJ agar mampu memberikan layanan informasi dan aduan secara otomatis, cepat, dan relevan bagi pengguna selama proses pemilihan sedang berlangsung. Ruang lingkup dari proyek ini yaitu berfokus pada pengembangan fitur layanan chatbot berbasis NLP. Kemudian fitur chatbot dikembangkan untuk beberapa layanan, untuk layanan aduan, layanan informasi, dan juga layanan untuk panduan penggunaan aplikasi. Nah, metode pengolahan bahasa yang digunakan menggunakan intent classification dengan pendekatan TF-IDF dan juga cognitive similarity. Batasannya adalah fitur chatbot hanya akan membahas hal seputar aduan gangguan dan juga kecurangan, informasi paslon, dan juga panduan penggunaan. Nah, kemudian chatbot hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam menerima dan memberikan layanan. Data yang digunakan masih bersifat terbatas dan juga disesuaikan dengan kebutuhan panitia KPUM. Nah, maksud dari riset ini adalah sebagai layanan informasi dan aduan pada aplikasi pemilihan KPU-PJ untuk membantu pengguna memperoleh informasi terkait pasangan calon, tata cara pemilihan, jadwal, serta membantu menangani pertanyaan dan aduan pengguna selama proses pembelian sedang berlangsung, secara otomatis, cepat, dan juga mudah untuk diakses. Nah, tujuannya untuk merancang dan membangun chatbot berbasis NLP, menerapkan metode pengenalan maksud dari kalimat pengguna menggunakan TF-IDEF dan Cognitive Similarity, menciptakan fitur chatbot yang memberikan tanggapan secara cepat, relevan, akurat terhadap kebutuhan pengguna. Nah, rumusan hipotesa yang saya gambarkan di awal adalah penerapan chatbot berbasis natural language processing menggunakan metode intent classification dengan teknik TF-IDEF dan cognitive similarity mampu memberikan tanggapan yang cepat, relevan, dan tepat terhadap input pengguna sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan layanan aduan pada aplikasi pemilihan KPU-PJ. Nah, berikut adalah tinjauan pustaka yang saya lakukan. Yang pertama ada studi literatur terkait implementasi chatbot pada penerimaan mahasiswa baru di Politeknik TEDC Bandung menggunakan natural language processing, di mana masalah yang diangkat dalam penelitian ini menjadi penting karena pelayanan informasi yang lambat dapat menghambat calon mahasiswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, ini relevan karena
chatbot kami juga untuk mengedepankan, memprioritaskan untuk para pemilih mendapatkan informasi secara cepat dan real time. Nah, kedua, hubungan komunikasi efektif dan respon time terhadap kepuasan pengguna layanan public safety. Nah, masalah ini dijelaskan dengan cukup jelas terkait hubungan komunikasi efektif dan kecepatan respon pelayanan terhadap kepuasan pengguna layanan. Peneliti menunjukkan bahwa komunikasi yang baik serta respon time yang cepat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini juga saya menggunakan beberapa studi literatur lain seperti intent classification using BERT for chatbot application, kemudian evaluation of text extraction, dan juga yang terakhir ada penerapan natural language processing dengan metode Cognitive Similarity pada sistem e-Monef. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita masuk ke elisitasi tahap pertama. Di sini berisikan apa saja yang diharapkan oleh panitia KPUM atau apa saja yang bisa dilakukan oleh chatbot ini. Nah, harapannya sistem dapat menyediakan fitur chatbot yang dapat diakses langsung, menerima pertanyaan pengguna dalam bahasa Indonesia, sistem dapat memberikan informasi terkait jadwal, informasi mengenai pasangan calon, panduan penggunaan aplikasi, kemudian dapat menjawab pertanyaan yang sering diajukan, sistem dapat mengenali maksud, dan lain sebagainya, sampai dengan sistem dapat menyimpan data aduan pengguna ke dalam basis data untuk ditindaklanjuti oleh panitia. Nah, itu secara fungsionalnya yang diharapkan. Nah, di sini secara non-fungsionalnya, tampilan chatbot itu diharapkan harus sederhana, mudah digunakan, dan responsif. Kemudian sistem chatbot mampu memberikan respon dalam waktu kurang dari 5 detik. Sistem harus dapat diakses selama proses pemilihan berlangsung tanpa gangguan yang signifikan. Data percakapan dan pengguna harus tersimpan dengan aman dalam basis data, sampai dengan sistem harus memiliki tingkat akurasi jawaban yang baik berdasarkan hasil perhitungan TF-IDF dan Cognitive Similarity. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan yang diharapkan oleh panitia KPUM dalam sistem chatbot ini. Nah, tapi kita masuk ke tahap elisitasi kedua, di mana kita melakukan sortir MDA, mandatory, desirable, essential. Nah, ini untuk memisahkan kebutuhan yang wajib ada dari kebutuhan yang baik untuk ada atau tidak terlalu relevan. Nah, di sini pembagiannya seperti ini. Misalkan di poin pertama, sistem dapat menyediakan fitur chatbot yang dapat diakses langsung pada aplikasi e-voting KPU-PJ. Sifatnya mandatory atau harus ada. Sistem dapat menerima pertanyaan pengguna dalam bahasa Indonesia melalui kolom chat. Nah, ini juga relevan dan harus ada. Sampai dengan di sini, misalkan ada sistem dapat menampilkan informasi kontak panitia KPU-PJ. Masuknya adalah desirable, dianjurkan untuk ada. Nah, di secara non-fungsionalnya, itu misalkan tampilan chatbot harus sederhana, sifatnya mandatory, kemudian sistem harus mampu menangani banyak pertanyaan secara bersamaan, sifatnya desirable. Nah, kita masuk ke elisitasi tahap ketiga. Ini setelah kita menyortir menggunakan metode MDI, sekarang kita akan menyortir menggunakan metode TOE atau Technical, Operational, dan Economic. Setiap kebutuhan akan dianalisis kelayakan dari 3 aspek dengan tingkat high, medium, dan juga low. Misalkan dari sistem dapat menyediakan fitur chatbot yang dapat diakses langsung pada aplikasi e-voting KPU-PJ. Nah, ini adalah technicalnya itu high, kemudian secara operasionalnya juga high, dan nilai ekonominya di medium, seperti itu. Untuk membaca data dari memfilter TOE. Nah, ini juga dari non-fungsionalnya masih sama, difilter berdasarkan TOE, dan juga levelnya high, medium, low. Misalkan tampilan chatbot harus sederhana, mudah digunakan, dan responsif pada perangkat komputer maupun smartphone. Ini sifatnya high secara teknikal, secara operasional juga high, tetapi secara ekonomiknya itu ada di level medium. Nah, sekarang setelah kita sudah melakukan tahap elisitasi 1, 2, 3, kita masuk ke tahap final, di mana hasil akhir penyaringan dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah kebutuhan yang telah disepakati dan dinilai layak untuk diimplementasikan pada fitur chatbot.
Nah, di sini yang sudah disepakati secara fungsionalnya, sistem menyediakan fitur chatbot yang terintegrasi pada aplikasi e-voting dan dapat diakses oleh seluruh pemilih. Sistem menerima pertanyaan pengguna dalam bahasa Indonesia melalui antarmuka percakapan. Kemudian, sistem memberikan informasi terkait jadwal tahapan sampai dengan sistem menampilkan pesan bantuan dan informasi kontak panitia apabila pertanyaan tidak dapat dijawab oleh chatbot. Nah, secara non-fungsionalnya di sini kita dapatkan ada 7. Menyediakan tampilan chatbot yang responsif, memberikan respon percakapan secara cepat dengan waktu tanggap maksimal 5 detik, beroperasi secara stabil, menjamin keamanan data percakapan, menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, terintegrasi dengan aplikasi e-voting, memiliki tingkat akurasi jawaban yang baik berdasarkan metode TF-IDF dan Quotient Similarity. Nah, selanjutnya kita bahas use case. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu pemilih, admin sistem, dan juga panitia KPUM. Pemilih dapat mengakses chatbot, mengirim pertanyaan, mengirim aduan, menerima respon otomatis. Nah, admin sistem itu dia akan mengelola dataset dan juga mengelola dari respon chatbot tersebut. Panitia KPU akan ngapain nih? Nah, mereka akan melihat riwayat aduan dan juga memantau aktivitas chatbot. Jika nanti misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh chatbot, maka panitia KPUM akan langsung mengambil alih. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi use case terkait dengan tadi di sini ada use case apa saja yang dilakukan oleh para aktor. Jadi detailnya seperti ini, misalkan untuk mengakses chatbot. Nah, aktor yang melakukan adalah pemilih. Tujuannya untuk membuka layanan chatbot KPUM. Preconditionnya, layanan chatbot aktif dan dapat diakses pengguna. Post conditionnya, halaman chatbot berhasil ditampilkan. Nah, basic flow-nya itu pemilih membuka aplikasi voting, pemilih memilih menu chatbot, nah sistem langsung menampilkan halaman chatbot. Alternatif flow-nya, sistem gagal dimuat, maka ditampilkan pesan kesalahan. Seperti itu. Nah, di sini ada spesifikasi use case untuk mengirim pertanyaan, spesifikasi use case menerima respon otomatis, mengirim aduan, mengelola data set chatbot, mengelola respon atau frequently asked question, kemudian melihat riwayat aduan, memantau aktivitas chatbot. Nah, kita masuk nih ke dalam activity diagram. Di sini ada dua aktor. Di sini ada pemilih dan juga sistem chatbotnya. Nah, pemilih itu akan membuka chatbot, memulai dengan membuka chatbot, kemudian sistem menampilkan halaman chatbot, nanti pemilih akan memberikan inputan. Nah, sistem akan mentranslate inputan ini jenisnya apa? Apakah pertanyaan? Jika pertanyaan, maka akan memproses teks, melakukan perhitungan TF-IDF, perhitungan quotient similarity, dan nanti akan diputuskan apakah jawabannya akan ditemukan dari database. Kalau ya, maka akan menampilkan respon dan pengguna akan menerima respon. Jika tidak, maka akan menampilkan kontak panitia. Nah, kalau di sini inputannya adalah aduan, jenis inputannya aduan, maka sistem akan menampilkan form aduan, kemudian pengguna harus mengisi form tersebut dan mengklik tombol kirim. Nanti sistem akan menyimpan aduan ke database, kemudian nanti pengguna akan mendapatkan notifikasi aduan berhasil dikirim. Seperti itu. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun riset ini. Sekian penjelasan dariku, kiranya teman-teman dapat terbantu dengan penjelasan saya hari ini. Terima kasih.